A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din waj'alna min ahli ibadika salihin. Allahumma alhimna ilman na'lamu bihi awamiraka wa nawahika warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika birahmatika ya arhamar rahimin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwar rahmanur rahim. Huwallahu alladzi la ilaha illa huwal malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Shadaqallahul azim. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, mari bersama-sama kita di pagi hari yang penuh barokah ini. Kembali kita mengawali acara ini dengan sepenuh hati pula memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah menganugerahkan untuk kita semuanya hati yang lapang, hati yang bening, hati yang bersih, tulus, dan ikhlas. Agar dengan segala kelapangan dan kebeningan hati inilah sepenuh hati kita menyampaikan dalam kebersamaan dengan saudara-saudara yang kita saling cinta mencintai karena Allah semata. Bersama kita menghantarkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia tidak terhingga banyaknya yang telah Allah anugerahkan untuk kita semuanya. Alhamdulillah pada pagi hari ini semata hanya atas izin dan rahmat Allah, kita diberikan lagi kesempatan untuk terus dapat melanjutkan perjalanan kehidupan di alam dunia yang sangat fana ini. Walaupun kita menyadari bahwa boleh jadi sebagian besar dari kita semuanya tidaklah mudah lagi kita menapaki usia-usia senja kita pada saat ini. Namun kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa tidak saja Allah berikan kesempatan kepada kita untuk terus melanjutkan perjalanan kehidupan ini, namun Allah berikan pula fasilitas bagi kita semuanya, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga insya Allah kita pun masih diberikan keleluasaan pula di dalam kita melaksanakan tugas dan aktivitas kita sehari-hari. Namun yang paling utama tentunya di dalam kebersamaan setiap pagi seperti ini, kita berupaya untuk terus memohon kepada Allah semoga kita semuanya bersama anak dan keturunan kita, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat semuanya, dan bahkan seluruh anak bangsa ini semoga Allah berikan kebahagiaan yang hakiki bagi kita semuanya. Maka kebahagiaan hakiki itu pada hakikatnya apabila kita menyadari dan mensyukuri nikmat paling utama yang Allah berikan kepada kita semuanya, itulah nikmat iman dan Islam. Sehingga dengan keberadaan nikmat iman dan Islam inilah baru kita menjadi leluasa, bisa menikmati dan bisa merasakan dan meresapi secara hakiki apa sesungguhnya makna kehidupan, apa makna kesehatan, dan apa makna fasilitas kehidupan lainnya yang Allah berikan untuk kita semuanya. Maka hal inilah insya Allah akan menyadarkan kepada kita semuanya bahwa segala sesuatu yang melekat di dalam diri kita yang boleh jadi selama ini kita syukuri keberadaannya, kita banggakan bahkan kadangkala, semuanya adalah nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya, dan khususnya di dalam kebersamaan kita setiap pagi bersama-sama menelusuri setiap huruf, kata, dan ayat yang terhimpun dalam mushaf Al-Quran yang sangat kita muliakan dan sangat kita cintai ini, seraya pula kita memohon kepada Allah diberikan kemudahan tidak saja di dalam membaca ataupun melantunkannya, mendengarkannya, menyimaknya dengan secara seksama, namun kita pun memohon kepada Allah semoga setiap pesan dan makna yang terkandung di dalam setiap huruf, kata, dan ayat di dalam Al-Quran ini Allah pun berikan kemudahan bagi kita
Allah berikan keistiqomahan untuk kita dapat memahami pesan-pesan dan makna yang terkandung di dalamnya. Dan semoga atas apa yang kita dapati, yang semoga merupakan bagian dari hikmah dan hidayah dan inayah Allah berikan kepada kita semuanya. Semoga Allah berikan kemudahan bagi kita tidak saja memahami pesan-pesan yang terkandung di dalam ayat-ayat yang terdapat di dalam mushaf ini. Namun semoga Allah berikan pula kemudahan bagi kita semuanya untuk membaca tanda-tanda ataupun ayat-ayat dan simbol-simbol sebagai petunjuk yang Allah berikan di dalam kita menjalani kehidupan kita sehari-hari. Sehingga kita tidak melewatkan peristiwa sekecil apapun di dalam kehidupan ini, melainkan kita berusaha memaknai sesungguhnya pesan dan hikmah apa sajakah yang terkandung di dalamnya. Sehingga dalam kita menyikapi perjalanan kehidupan sejak kita terbangun dari tidur di pagi hari, sampai dengan kemudian ketika kita terhantarkan untuk menuju kelelapan pada malam harinya. Semoga kejadian-kejadian yang kita lalui adalah kejadian-kejadian yang bisa kita cermati dan bisa kita sikapi dengan sebaik-baiknya. Dengan kacamata, dengan tuntunan yang Allah berikan bagi kita semuanya. Sehingga atas apa yang kita lakukan, mudah-mudahan kita dapat memberikan cara penyikapan yang terbaik, dan inilah sesungguhnya merupakan sebuah keniscayaan. Segala sesuatu yang dihadirkan di dalam kehidupan ini hanya merupakan cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, apapun bentuknya. Apakah sesuatu yang boleh jadi membuat kita menjadi berat di dalam menjalani kehidupan ini, dengan ujian sakit, ataupun ujian-ujian kehidupan lainnya, ataupun ujian-ujian dalam kehidupan rumah tangga sekalipun. Apakah hubungan dengan suami atau istri, ataupun dengan anak-anak menantu, ataupun dengan saudara-saudara, tetangga-tetangga, kolega dan sahabat kita. Maka sesungguhnya semuanya adalah ujian. Maka beruntunglah bagi mereka yang menyadari bahwa semuanya ini datangnya dari Allah. Dan ketika Allah menyelendangkan pakaian kesabaran bagi kita semuanya, maka insya Allah kita akan dapat memberikan cara penyikapan terbaik yang disukai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari itulah Bapak dan Ibu, kita pun bermohon kepada Allah semoga ketika Allah memberikan keistiqomahan bagi kita semuanya untuk bersama-sama kita menelusuri setiap huruf kata dan ayat yang terdapat di dalam Al-Quran setiap pagi seperti ini. Semoga hal ini benar-benar diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika bersama-sama kita ingin menjadikannya sebagai langkah pertama dan utama kita, mengawali langkah-langkah kehidupan yang insya Allah kita akan jalani pada hari ini dan esok. Sehingga hari ini menjadi hari yang kita syukuri nantinya. Menjadi hari yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga hari ini menjadi hari yang lebih baik daripada hari kemarin. Sebagai penghantar, semoga hari esok kita menjadi hari yang lebih baik pula daripada hari ini. Dan inilah sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan melalui setiap huruf kata dan ayat yang kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barakah, hidayah, dan ridhonya untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam senantiasa pula kita hantarkan sepenuh hati kepada junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, manusia paling mulia, paling indah, dan paling elok akhlaknya. Kita menginginkan setiap diri kita, orang tua dan leluhur kita, anak keturunan kita, zuriat kita semuanya, pada hari di mana tiada naungan melainkan hanya naungan yang Allah berikan untuk kita semuanya. Pada hari di mana syafaat hanya akan diberikan kepada siapapun yang telah Allah berikan rahmat untuk mendapatkan syafaatnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diberikan rahmat oleh Allah untuk memberikan syafaat pula kepada kita semuanya. Semoga Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kita pun diberikan keistiqomahan dan kepantasan untuk menjadi umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi bagian pula dari umatnya yang mendapatkan syafaatnya. Dan tiada lain kita memohon kepada Allah semoga kita diberikan keistiqomahan untuk dapat menelusuri perjalanan kehidupannya. Dikarenakan dengan hanya menelusuri perjalanan kehidupannya, Allah bukakan pintu cinta yang setinggi-tingginya kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak akan kita bisa mengikuti secara seksama atas apa yang telah diteladankan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, melainkan setelah ada cinta di dalam dada kita kepada Rasulullah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan,
bahwa kita harus mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah mencintai Allah Subhanahu Wa Taala, dan bahkan harus mencintai Rasulullah melebihi daripada cinta kepada diri kita sendiri. Tentunya hal ini tidak mudah Bapak dan Ibu untuk bisa kita praktekkan di dalam kehidupan ini. Maka di dalam ikhtiar yang kita lakukan setiap pagi inilah, kita memohon kepada Allah dalam setiap satu-satuan waktu ke depan, semoga Allah menambahkan kadar cinta itu. Dan pada pagi hari ini ingin sekali kita bersama-sama menelusuri bahwa bagaimana keteladanan yang telah dihadirkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengajarkan bahwa kita harus terus berkesinambungan melaksanakan upaya di dalam menuntut ilmu itu sendiri. Dan saya ingat sekali bahwa pesan-pesan Rasulullah yang insya Allah disampaikan pada pagi hari ini sudah beberapa kali saya menyampaikannya di dalam forum ini. Namun saya pribadi merasakan bahwa betapa indahnya sesungguhnya pesan-pesan ini. Belajar yang benar bukanlah untuk mendapatkan ijazah yang tinggi, yang bisa memberikan pendapatan menjadi muara untuk mendapatkan harta ataupun jabatan di dalam kehidupan ini, yang kita anggap kadangkala untuk menjadi sebuah jaminan untuk mendapatkan kemudahan di dalam kehidupan ini. Namun sebagaimana Allah telah memerintahkan dalam surah ke-20 dalam surah Toha ayat ke-114, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Maka sejatinya ketika kita mendapati di dalam ayat ini Bapak dan Ibu bahwa betapa kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus menuntut ilmu tiada henti. Sehingga atas apa yang kita laksanakan dalam kebersamaan setiap pagi seperti ini, semoga menjadi bagian dari kita mentaati perintah Allah, termasuk yang terdapat di dalam ayat ke-114 pada surah Toha ini. Dan semoga Allah mengabulkannya dengan doa, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan. Sehingga bisa kita bayangkan ketika doa ini dipanjatkan dan kita saling mengaminkan antara satu dengan yang lainnya. Semoga benar-benar Allah menambahkan ilmu pengetahuan bagi kita semuanya dalam setiap satu satuan waktu perjalanan kehidupan kita ke depan. Dan tentunya dari seluruh ilmu yang Allah hadirkan di muka bumi ini, semoga dalam setiap satu satuan ilmu yang bertambah pada setiap diri kita, semakin meningkat kesadaran kita akan keberadaan dan hakikat kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan menyadari bahwa sesungguhnya sebanyak apapun ilmu yang kita peroleh di dalam kehidupan ini, meskipun dengan label, gelar, dan sebagainya, maka sesungguhnya hal itu sangatlah sedikit dibandingkan dengan ilmu yang Allah miliki. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Allah Subhanahu Wa Taala telah menyampaikan bahwa tidak kuberikan ilmu kepadamu, melainkan hanya sedikit saja. Sehingga bisa dibayangkan Bapak dan Ibu dengan sedikitnya dalam pandangan Allah ilmu yang disediakan bagi kita semuanya. Namun hal itu telah cukup menjadi penghantar bagi kita semuanya untuk menggapai kesuksesan dalam kehidupan dunia dan akhirat. Maka dari itulah kita selalu memohon kepada Allah untuk memberikan ilmu kepada kita adalah ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang dengan keberadaan ilmu itu semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kita bisa mendapati dalam sebuah uraian yang sangat menarik bahwa para ulama terdahulu, walaupun mereka sudah mencapai kedudukan yang sangat tinggi dalam ilmu pengetahuan, namun mereka tidak pernah berhenti belajar dan terus menambah ilmu pengetahuan hingga akhir hayat mereka. Mereka melihat dan menyadari bahwa ilmu itu hidup dan berkembang, dan apabila kita terus-menerus belajar, sementara ilmu itu akan mengalami kelayuan dan akan mengalami kekeringan apabila kita berhenti belajar. Itulah hakikat ilmu. Mereka mempunyai peribahasa yang indah yang menunjukkan penghargaan dan penghormatan mereka terhadap ilmu, semangat dalam belajar, dan terus-menerus menimba dari sumbernya yang murni. Dan betapa Bapak dan Ibu kalau saat kita memperhatikan bagaimana orang tua kita dahulu selalu mengingatkan kepada kita, tidak hanya untuk menuntut ilmu, tetapi kita menuntut ilmu yang barokah. Maka dari itulah boleh jadi Bapak dan Ibu masih ingat bahwa bagaimana dahulu ketika kita masih kecil,
ketika kita pulang kampung dalam keadaan liburan, maka yang ditugaskan oleh ayah dan ibu kita mendatangi guru-guru kita, guru ngaji kita, menunjukkan rasa hormat kita. Bukankah kebahagiaan mereka akan membukakan pintu-pintu doa, dan doa-doa itulah insya Allah menjadi pembuka pintu langit rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita semuanya. Maka di antara peribahasa yang sangat indah yang dihadirkan oleh para ulama sebelumnya, maka diriwayatkan oleh Ibnu Abdil Bar dari Ibnu Abi Ghassan berkata, engkau senantiasa pandai selama engkau menuntut ilmu. Kalau dirimu merasa cukup, maka seketika itu engkau pun akan menjadi bodoh. Bahkan Imam Malik radhiyallahu an berkata, tidak sepantasnya orang yang punya ilmu meninggalkan belajar. Dan dikatakan pula oleh Imam Abdullah bin Mubarak, sampai kapan Anda menuntut ilmu? Maka beliau berkata, hingga mati. Mungkin ada kata-kata yang bermanfaat bagiku yang belum aku tulis. Imam Abdul Amr bin Al-A'la ditanya, sampai kapan seseorang pantas menuntut ilmu? Maka beliau berkata, selama ia masih layak untuk hidup. Nah, begitupun kita bisa mendapati bahwa bagaimana indahnya jawaban dari Imam Sufyan bin Uyainah ketika ditanyakan kepadanya, siapakah orang yang paling butuh menuntut ilmu? Maka beliau berkata, orang yang paling pandai. Ditanya mengapa? Beliau berkata, karena kesalahan darinya akan berakibat sesuatu yang lebih buruk. Nah, sehingga Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, dari apa yang kita dapati, dari pesan-pesan Allah yang dihadirkan di dalam Al-Quran, maupun sebagaimana Rasulullah SAW menyampaikan, talabul ilmu faridatun ala kulli muslimin wa muslimah. Bahwa menuntut ilmu itu adalah merupakan fardu ain bagi setiap muslim ataupun muslimah. Dan begitu pun ketika kita mendapati bahwa bagaimana para ulama yang memiliki pengetahuan yang luar biasa menyampaikan pesan-pesan dalam bahasa yang sangat indah tadi itu. Terutama yang saya sangat terkesan sekali ketika dikatakan, engkau senantiasa pandai selama engkau menuntut ilmu. Kalau dirimu merasa cukup, yang sehingga dengan itu tidak ada keinginan untuk menuntut ilmu lagi, maka seketika engkau pun menjadi bodoh. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah pun berikan kemudahan, keleluasaan, dan keberkahan bagi kita di dalam upaya dan ikhtiar kita menuntut ilmu. Dan semoga ilmu yang kita dapatkan dalam perjalanan kehidupan kita ini adalah ilmu yang memberikan manfaat secara hakiki, yang mengantarkan kepada kita menyadari siapakah sesungguhnya yang maha berilmu itu. Itulah Al-Alim, Allah yang maha mengetahui. Nah, Bapak dan Ibu, mudah-mudahan Allah berikan anugerahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, ilmu yang dirahmati, diberkahi, dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita bersama-sama di dalam forum ini menyempurnakan tali cinta, tali pengabdian dan ketaatan kita kepada ayah dan ibu kita. Menyadari bahwa betapa banyaknya kekurangan yang didapati dalam kehidupan ini. Di dalam melaksanakan ketaatan dan pengabdian kepada ayah dan ibu kita. Di dalam kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ati'ullah wa ati'ur rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Wa bil walidaini ihsana. Dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Maka pada pagi hari ini, boleh jadi sebagian besar dari kita sudah tidak lagi bersama-sama dengan ayah dan ibu kita, dikarenakan mereka telah dipanggil pulang
kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Allah tetap menghamparkan kesempatan yang sangat luas bagi kita untuk terus merajut dan meningkatkan silaturahim kita dengan ayah dan ibu kita melalui media doa. Doa-doa yang dihantarkan oleh seorang anak untuk orang tuanya adalah menjadi doa-doa yang tidak tertolak, menjadi doa-doa yang diterima dan ijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti halnya doa yang dihantarkan oleh orang tua untuk anaknya, untuk seluruh anak-anak dan keturunannya, adalah doa-doa yang tidak tertolak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam telah mengajarkan kepada kita bahwa betapa Nabi Ibrahim mendoakan bukan hanya untuk putra ataupun anak-anak langsungnya, tetapi seluruh zuriatnya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Itulah doa yang dihantarkan oleh Nabi Ibrahim. Maka pada pagi hari ini Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, bersama-sama kita mengantarkan doa terbaik kita untuk ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ayah dan ibu kita yang telah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala diterima seluruh amalnya, diampuni segala dosa dan kesalahannya, Allah lapangkan alam kuburnya, Allah hadirkan cahaya yang menyejukkan baginya, dan semoga taman-taman surga yang Allah hadirkan menjadi taman kebahagiaan tiada tara, sampai nantinya ayah dan ibu kita ditempatkan di jannah terbaiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan begitu pun kepada ayah dan ibu kita yang Allah masih berikan kesempatan untuk terus melanjutkan perjalanan kehidupannya. Semoga Allah hadirkan kelembutan hati pada setiap diri kita, putra dan putrinya, untuk terus menyayangi, menyantuni, dan memperhatikan mereka, berupaya menyenangkan hati mereka dan menjadikan mereka sebagai prioritas utama kita di dalam kehidupan ini. Bahkan lebih kita prioritaskan dibandingkan suami atau istri dan anak-anak kita. Pintu keridhaan Allah terbuka melalui keridhaan ayah dan ibu kita. Semoga Allah berikan umur yang barokah, kesehatan yang prima dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana hab lana minas salihin. Rabbana liyuqimus salata faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats thamarati la'allahum yashkurun. Nah, Ibu dan Bapak yang dirahmati Allah, setiap pagi pula kita saling mendoakan untuk para peserta ngaji bareng online ini, untuk saudara-saudara spiritual kita semuanya. Semoga persaudaraan kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semuanya nanti, Bapak dan Ibu, walaupun kita tidak berjumpa antara satu dengan yang lainnya, seperti halnya kita mendapati bahwa beberapa sahabat kita dalam forum ngaji bareng online telah dipanggil pulang oleh Allah. Padahal kita belum pernah berjumpa secara langsung dengannya. Namun kita tetap berdoa kepada Allah, walaupun kita tidak diperjumpakan di alam dunia ini. Semoga Allah himpun nanti kita bersama-sama semuanya di jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saling mencari kita antara satu dengan yang lainnya, bahwa kita pernah dipertemukan Allah melalui forum, walaupun hanya forum Zoom ini. Semoga Allah bimbing kita untuk saling cari mencari antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada seorang pun di antara kita, orang tua kita, leluhur kita, anak dan keturunan kita, sanak dan kerabat kita, tetangga-tetangga kita, kaum muslimin dan muslimat, kecuali semuanya mendapatkan limpahan rahmat Allah, ditempatkan di jannahnya. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada pagi hari ini Bapak Ibu sekalian, sama-sama kita mendoakan untuk sahabat-sahabat kita. Yang pertama untuk Bapak Marsal Usman, yang seyogianya kemarin akan melaksanakan operasi jantungnya. Sama-sama kita mendoakan semoga Allah berikan kemudahan dan kelancaran, dan semoga operasi yang direncanakan dilaksanakan dapat terlaksana dengan sebaik-baiknya, dan Allah berikan kesehatan dan kesembuhan yang prima baginya. Dan sama-sama pula kita mendoakan Bapak dan Ibu bahwa
Ibu Ike Beni bersama suaminya dalam keadaan sakit sekarang ini. Apalagi suaminya sudah begitu lama dalam keadaan tidak sadar, Bapak dan Ibu. Kita pernah mendoakannya dalam forum ini, dan kini Ibu Ike pun mendapat ujian sakit pula, sehingga keduanya dalam keadaan sakit sekarang ini. Sama-sama kita mendoakan Bapak dan Ibu bahwa semoga Ibu Ike dan Pak Beni, suami tercinta beliau, Allah sehatkan, Allah angkat sakitnya, Allah berikan kesabaran, keikhlasan di dalam menghadapi ujian ini. Dan semoga senantiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pun kepada sahabat kita yang sudah lama sekali tidak hadir di forum ini, dikarenakan dalam keadaan sakit, Pak Yasmil Anwar. Sama-sama kita mendoakan semoga Pak Yasmil segera Allah sehat, Allah sembuhkan kembali. Kita sudah rindu dengan puisi-puisi yang penuh makna yang selalu beliau hantarkan untuk kita semuanya dalam forum ini. Dan kepada keluarga beliau, semoga diberikan kesabaran, dan semoga Pak Yasmil segera sehat dan bergabung kembali bersama kita. Dan begitu pun kepada Ananda Tanti yang baru mengalami kecelakaan, keponakan dari Ibu Susi, semoga segera Allah sehatkan dan Allah sembuhkan. Dan begitu pun kepada Bapak dan Ibu ataupun saudara dan kerabat kita yang dalam keadaan sakit pada saat ini, semoga Allah sehat dan sembuhkan. Dan semoga ujiannya di dalam menghadapinya Allah berikan kekuatan dan kesabaran untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Nah, baiklah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini insya Allah kita akan melanjutkan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kita, dengan kita bersama-sama nanti pada pagi hari ini membaca ayat ke-84 dari surah An-Nahl, dan kita akan meneruskan pembacaan ini insya Allah sampai dengan ayat ke-88. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan, kemudahan untuk kita semuanya. Dan insya Allah dalam acara beranda pada pagi hari ini, Bapak dan Ibu, kita jarang sekali menghadirkan dalam forum ini seorang milenial. Maka insya Allah pada hari ini seorang anak milenial akan hadir dan akan sharing kepada kita semuanya bahwa bagaimana ikhtiar yang telah beliau lakukan di dalam merintis kegiatan usaha yang dilaksanakannya. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu kita dapat melihat dan mendapatkan pesan dari apa saja yang sudah dilakukan, dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian akan semakin banyak lagi millennials yang bersedia untuk hadir dan berbagi di dalam forum Beranda Ngaji Bareng Online ini. Dan baiklah, dengan seluruh harapan kita dan doa yang telah kita hantarkan dalam forum ini, sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semoga Allah kabulkan, Allah berikan yang terbaik untuk kita semuanya. Dan semoga pula melalui setiap huruf, setiap kata dan ayat kita baca di pagi hari ini, Allah bukakan pintu rahmat, barakah dan hidayah serta ridhonya untuk kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم لا يؤذن ويوم نبعث من كل أمة شهيدا ثم ini mungkin kamu tuh ada di sini mungkin ثم لا يؤذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون ثم لا يؤذن
يأذن للذين كفروا ولا هم يستعتبون وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون فلا يخفف عنهم ولا هم ينظرون فلا يخفف عنهم وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك قالوا ربنا هؤلاء شركاؤنا الذين كنا ندعو من دونك فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون فألقوا إليهم القول إنكم لكاذبون وألقوا إلى الله يومئذ السلام 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 وضل عنهم ما كانوا يفترون
يفترون وضل عنهم ما كانوا يفترون الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم ويوم نبعث في كل أمة شهيدا عليهم من أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وجئنا بك سميدا على هؤلاء وجئنا بك شهيدا على هؤلاء وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء
تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين 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 صدق الله العظيم صدق الله العظيم